Saya Syifa Nazila dari kelompok 8 dengan NIM 2406223 akan menjelaskan latar belakang teori psikoanalitik kontemporer Erikson. Latar belakang pertama, Erikson mengembangkan teori perkembangan kepribadian yang memperluas pandangan psikoanalitik tradisional dengan memasukkan aspek sosial dan emosional. Yang kedua, teori ini menekankan pentingnya perkembangan sepanjang hidup, tidak hanya pada masa kanak-kanak seperti yang diajukan oleh Freud. Yang ketiga, setiap tahap dalam hidup memiliki krisis psikososial tertentu yang harus diatasi untuk mencapai untuk mencapai perkembangan yang sehat. Tujuan masalah: memperkenalkan dan menjelaskan teori psikoanalitik kontemporer Erikson, termasuk struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep dasar teori. Yang pertama, 8 tahap perkembangan psikososial. Setiap tahap mencakup krisis psikososial yang harus dihadapi dan diatasi untuk mencapai keseimbangan psikologis. Yang kedua, krisis psikososial, tahapan di mana seseorang mengalami dua kutub konflik, misalnya kepercayaan versi ketidakpercayaan pada tahap awal perkembangan. Struktur kepribadian menurut Erikson. Yang pertama, ego kreatif mengembangkan kualitas seperti kepercayaan, otonomi, kompetensi, identitas, keakraban, generativitas, dan integritas melalui penyelesaian konflik di setiap tahap. Yang kedua, ego otonomi dalam fungsional. Perkembangan ego mengikuti prinsip epigenetik, di mana setiap tahap perkembangan membangun fondasi untuk tahap berikutnya. Yang ketiga, pengaruh masyarakat. Erikson menekankan bahwa kepribadian juga dibentuk melalui interaksi dengan lingkungan sosial seperti keluarga dan komunitas. Yang selanjutnya, fungsi ego, mengatasi krisis psikososial dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tuntutan sosial. Ego membantu individu dan menyesuaikan diri dengan dunia sosial, membentuk identitas diri dan mencapai keseimbangan emosional. Selanjutnya, dinamika kepribadian dalam teori Erikson. Dinamika internal yang pertama mengacu pada konflik dan tantangan psikologis yang dihadapi individu pada setiap tahap perkembangan psikososial. Yang kedua, contoh pada tahap kepercayaan versus ketidakpercayaan. Bayi mengembangkan rasa aman atau ketidakamanan terhadap dunia sekitar tergantung pada pengalaman awal dengan pengasuh. Lanjutannya, pengaruh faktor eksternal. Yang pertama, faktor eksternal seperti interaksi sosial, budaya, dan pengalaman hidup berperan penting dalam membentuk kepribadian. Yang kedua, dukungan sosial dan pengaruh budaya dapat mempengaruhi bagaimana individu mengatasi krisis psikososial pada setiap tahapan kehidupan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan psikososial Erikson. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan, yaitu umur 0 sampai 1 tahun. Bayi belajar mempercayai lingkungan berdasarkan keandalan dan responsivitas pengasuh. Kedua, otonomi versus rasa malu dan keraguan-raguan, yaitu 1 sampai 3 tahun. Anak-anak mengembangkan rasa kemandirian jika diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi. Yang ketiga adalah inisiatif versus rasa bersalah, yaitu 3 sampai 6 tahun. Anak-anak mulai menunjukkan inisiatif mereka dalam bermain dan kegiatan, namun bisa merasa bersalah jika inisiatif mereka ditekan. Yang keempat, industri versus inferioritas, yaitu 6 sampai 12 tahun. Anak-anak mengembangkan keterampilan dan kompetensi. Kegagalan menyebabkan perasaan inferioritas. Yang kelima, identitas versus kebingungan peran, yaitu 12 sampai 18 tahun. Remaja mencari jati diri dan tujuan hidup. Kegagalan dapat menyebabkan kebingungan peran. Yang keenam, intimitas versus isolasi, yaitu 18 sampai 40 tahun. Dewasa mulai mengembangkan hubungan intim. Kegagalan menyebabkan isolasi sosial. Yang ketujuh, generativitas versus stagnasi.
yaitu 40-65 tahun. Orang dewasa berusaha memberikan kontribusi bermakna bagi generasi berikutnya. Kegagalan menyebabkan stagnasi. Yang terakhir, integritas versus keputusasaan, yaitu 65 tahun ke atas. Individu menilai kehidupan mereka. Integritas dicapai jika merasa hidup mereka berarti, sementara keputusasaan muncul jika mereka menyesal. Saya akan mempresentasikan selanjutnya tentang aplikasi teori psikoanalitik kontemporer Erikson. Dalam pendidikan, kurikulum, misalnya dalam pendidikan ini, kurikulum yang disusun berdasarkan tahapan perkembangan dapat membantu siswa dan dalam perkembangan psikososial yang sehat. Dalam misalnya, guru dan konselor menggunakan teori Erikson untuk mendukung siswa mengatasi krisis identitas dan perkembangan sosial. Selanjutnya ada dalam psikoterapi. Nah, dalam psikoterapi ini, terapi ini didasarkan pada tahap perkembangan Erikson yang dapat membantu klien memahami dan mengatasi konflik psikososial yang belum terselesaikan. Selanjutnya ada aplikasi dalam pengasuhan anak. Orang tua dapat menerapkan strategi pengasuhan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak untuk mendukung perkembangan psikososial mereka. Nah, dari materi-materi yang telah disampaikan sama kawan saya di atas, dapat kita ambil kesimpulan dengan belajarnya teori Erikson ini, kita dapat mengajarkan bahwa perkembangan kepribadian adalah proses seumur hidup yang melibatkan serangkaian krisis psikososial. Dengan belajar teori Erikson ini, kita juga dapat menekankan pentingnya interaksi sosial dan lingkungan dalam perkembangan individu. Selanjutnya, manfaat dari belajar teori Erikson ini, aplikasinya juga kita bisa mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, konseling, dan pengasuhan. Sekian dari kami.